Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Di suatu rumah mewah bergaya kolonial, listrik tiba-tiba padam dan terdengar suara, seperti ada benda yang jatuh gubrak. Secercah cahaya kilat yang menyambar, memperlihatkan pemandangan ruang kerja yang mengerikan. Di seorang pria tua tergeletak di atas meja kerjanya. Korban bernama Arman, seorang pengusaha berumur 58 tahun. Tidak ada tanda perampokan. Pintu ruang kerja ini tertutup dari dalam. Keponakan korban bersama asisten rumah tangga yang mendobrak pintu dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Perkiraan waktu kematian antara jam 9 sampai 10 malam. Hasil forensik menemukan kandungan racun pada sisa teh yang ada di atas meja kerja. Namun kami belum memastikan apakah ada racun juga pada tubuh korban. Dugaan awal adalah korban bunuh diri karena ada catatan di samping korban yang mengatakan aku sudah tidak sanggup lagi, serta ada jejak racun yang ditemukan di kertas catatan dan saku celana kanan korban. Ibu Livia yang membawakan teh pada jam 7 malam kepada korban. Sekitar jam 9, Pak Brahma ke ruang kerja. Katanya Pak Arman minta dipijat bahunya. Sekitar jam setengah 10 listrik tiba-tiba padam. Dan di luar, hujan deras mulai turun. Mayat korban ditemukan sekitar jam 9 lewat 50 menit. Ibu Livia, Morgan dan asisten rumah tangga, Pak Brahma, mereka semua sedang menunggu di ruang tamu. Ayo kita temui mereka. Arman selalu minum teh di malam hari. Makanya jam 7 saya bawakan di teh ke ruang kerjanya. Setelah itu saya pergi ke kamar. Sekitar jam 9, saya sudah tidur. Saya terbangun karena suara petir. Saya kaget listrik ternyata mati. Setelah listrik sudah menyala, saya mencari Arman ke ruang kerjanya. Saya sudah coba memanggil Arman berkali-kali, tapi dia tidak menjawab. Saya khawatir. Makanya saya memanggil Morgan dan Pak Brahma. Saya lagi di kamar. Biasalah, saya main games di ponsel saya. Saya bahkan gak peduli kalau listriknya padam. Karena hujan, saya beneran gak dengar apa-apa. Mungkin sekitar jam 9 lewat saya mendengar suara bibi memanggil. Saya kaget. Dan saya pikir ada pencuri. Dan langsung berlari menuju ke ruang kerja. Saya dipanggil beliau sekitar jam 9. Ketika itu beliau masih hidup. Dia sibuk dengan berkas-berkas. Sampai-sampai tehnya masih utuh. Belum diminum. Sekitar setengah 10. Panel listrik di rumah ini tiba-tiba turun. Sehingga menyebabkan lampu padam. Saya langsung keluar menuju dapur dengan meraba-raba dinding. Karena saya tidak bawa ponsel. Butuh waktu cukup lama sampai akhirnya ke dapur. Setelah berhasil menemukan senter, saya ke basement untuk menyalakannya saklar listrik. Kira-kira jam 9 lewat 40 menit. Setelah itu saya kembali bekerja di dapur dan mendengar nyonya memanggil. Dan seperti yang dikatakan Mas Morgan, kami bersama mendobrak pintu. Raka mengerutkan dahinya. Semua saksi terlihat punya alibi. Alibi semua orang sudah dipastikan di CCTV rumah. Semua sudah sesuai cerita mereka. Hanya dari jam 9.30 sampai jam 9.45 menit. Itu adalah titik butanya karena listrik mati. Kesimpulan sementara korban bunuh diri dengan minum teh yang beracun mungkin sekitar jam 9 sampai 9.30. Kita sudah periksa saksi. Morgan membawa rokok elektrik. Pak Brahma membawa sapu tangan. Dan Bu Livia tidak membawa apa-apa. Bagaimana menurutmu, Raka? Apa kau sudah dapat petunjuk? Sepertinya saya harus memeriksa tempat kejadian perkara sekali lagi, Pak. Jarum jam ini sedikit bengkok dan berhenti bergerak. Sepertinya rusak. Ada bekas goresan kecil di meja kerja ini. Karpet di dekat meja ini agak sedikit basah. Apa ini? Polisi bilang tidak ada darah. Baunya? Aha, apa ini? Kenapa tanaman ini mati? Padahal dia berada di dekat jendela. Berarti kena cukup matahari. Dan ini, ada jejak sepertinya. Pot bunga ini bergeser sedikit. Berarti korban tidak bunuh diri. Ini jelas pembunuhan. Sekarang aku hanya perlu mencari petunjuk sedikit lagi.
Kalau ini kasus pembunuhan dengan racun, berarti yang paling mencurigakan adalah istri korban. Pak polisi, sampai kapan kami harus diinterogasi? Bukankah suami saya bunuh diri? Benar. Kan sudah ada catatan pesan kematian paman. Jelas-jelas dia bunuh diri. Apalagi yang mau diselidiki. Ini buang-buang waktu. Pak polisi, saya harus trading ini. Sementara komisaris polisi menenangkan para saksi, Raka kembali dari TKP dan menyampaikan hasil temuannya. Semuanya harap tenang. Raka baru saja mendapat bukti baru. Ini bukan kasus bunuh diri, tapi pembunuhan. Apa? Siapa Raka? Kenapa Bapak mendengarkan bocah ingusan ini? Pembunuhan apanya, Pak? Jangan. Konyol. Kami menemukan jejak teh yang tumpah di karpet di bawah meja kerja dan di tanaman di dekat jendela. Juga ada goresan aneh di pinggir meja kerja. Jam tua di ruang kerja ternyata rusak. Jarumnya bengkok. Belum lagi, kalau korban memang berniat bunuh diri. Untuk apa dia memanggil Pak Brahma untuk dipijat? Karena itu kami akan menggeledah kamar kalian semua. Kalian curiga dengan kami? Kalau kalian curiga, Pak tua ini yang paling punya niat membunuh? Utang dia banyak sekali dengan suami saya. Apa kata Nyonya? Nyonya sendiri yang paling menginginkan warisan Tuan kan? Nyonya kira Tuan tidak tahu kalau Nyonya selingkuh? Memalukan. Nyonya selingkuh dengan Mas Morgan, keponakan suami Anda sendiri. Makanya Tuan mau menceraikan Nyonya dan menghapus nama kalian dari surat wasiat. Itu motif yang paling kuat. Nyonya kan yang menaruh racun di teh Tuan. Kalian berdua yang paling mencurigakan. Bicara apa kau, Pak Tua? Kau sendiri, apa yang kau lakukan di ruang kerja ini? Apa benar paman yang memanggilmu? Kau bahkan tidak terekam keluar dari ruang kerja ini, Pak Tua. Kau yang paling punya waktu untuk membunuh. Kau butuh uang kan untuk biaya operasi istrimu. Ini di luar dugaan. Ternyata, ketiga orang di rumah ini mempunyai motif untuk membunuh korban, tapi yang mencurigakan adalah istri korban, karena dia yang memberikan teh mengandung racun kepada korban. Kita harus geledah kamarnya dengan teliti. Pak, ini hasil penggeledahan kamar saksi. Kami tidak menemukan racun, Pak. Tapi ada rekaman CCTV tetangga. Pak Morgan terekam keluar kamar lewat jendela pada jam 9:15. Dan juga kami menemukan ada bekas injakan kaki seseorang di rumput di bawah jendela ruang kerja. Tadi kami tidak melihatnya karena hujan. Ini laporannya. Silakan dicek, Pak. Aku pikir kita akan menemukannya di kamar Ibu Livia. Malahan tidak ada racun di kamar saksi. Tapi rekaman CCTV ini semakin mengerucut ke pelaku. Bisa jadi dia pelakunya. Tapi di mana racunnya? Rokok elektrik. Bukankah dia perokok aktif? Tapi dari tadi dia tidak merokok. Apa maksudmu, Raka? Apakah dia menyimpannya di situ? Kita juga harus periksa sepatunya. Kalau racun ditemukan dan sepatunya ada bekas rumput, maka semua cocok. Berikan rokok elektrik Anda, Pak. Untuk apa? Hah? Benar saja ternyata isi rokok elektrik itu bukan liquid rokok, tapi isinya racun. Sekarang kecurigaan semakin mengarah kepada Morgan. Sekarang polisi tinggal memeriksa sepatunya. Apa ku bilang? Pemuda ini pelakunya. Sekarang kami perlu periksa sepatu kalian semua. Untuk apa lagi sekarang? Ternyata jejak rumput ditemukan, dan itu di sepatu milik Pak Brahma. Raka kembali ke TKP. Apakah ini memang bunuh diri? Pikirnya, tapi petunjuk-petunjuk itu. Jarum jam bengkok, tanaman mati dan ada jejak digeser. Karpet bawah meja sedikit basah, dan CCTV yang memperlihatkan Morgan sedang keluar kamar diam-diam lewat jendela belum lagi. Racun ditemukan di rokok elektriknya, tapi kenapa jejak rumput melat ada di sepatu Pak Brahma? Siapakah pelaku sebenarnya? Bu Livia, Morgan, atau asisten rumah tangga? Pak Brahma tunggu episode selanjutnya.